Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa sekalian? Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat mengikuti kegiatan e-learning ya, kuliah online. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang ketahanan nasional bangsa Indonesia. Ya. Pertahanan dan keamanan sebuah negara itu merupakan sesuatu yang sangat urgent sekali ya, sangat penting sekali. Karena ini menyangkut bagaimana peran negara untuk menjamin keamanan, ketertiban yang ada di dalam negara tersebut. Nah, lantas bagaimana sih model ketahanan nasional bangsa Indonesia? Kemudian apa yang menjadi konsepsi strategis ketahanan bangsa Indonesia? Setelah itu kita akan kaji bagaimana perspektif ketahanan dalam konteks Islam. Ya. Lantas pada kegiatan akhir ini mungkin berita yang kalian tunggu-tunggu begitu. Ya, seperti biasa ada tugas individu ya, tugas individu. Kalian mencoba mempresentasikan secara visual tentang masalah ketahanan nasional bangsa yang saat ini sedang hit, yaitu terkait dengan COVID-19. Untuk teknis lebih lanjutnya, kalian bisa baca di slide bagian akhir. Oke, baik, kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu pendahuluan ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut sebagai negara archipelagus, ya, negara kepulauan. Karena negara kepulauan, maka di sana akan melahirkan keragaman, ya, kependudukan, keragaman budaya, keragaman adat istiadat, bahasa dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu bentuk model ketahanan bangsa. Nah, secara umum ada beberapa elemen-elemen dalam kekuatan negara itu ya. Ya. Geografi itu wilayah, ya. Kemudian kita punya sumber daya alam, ya. Industri, militer, ya. Menurut klien ada critical mass, ya, ekonomi, ya, militer, ya, strategi dan lain sebagainya. Nah, seperti apa ketahanan bangsa Indonesia? Ketahanan bangsa Indonesia ini dikaitkan nanti dengan pendekatan Astagatra dalam ketahanan nasional. Nah, secara umum, ketahanan nasional itu merupakan kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketahuan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan yang datang dari luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tunas, yaitu tujuan nasional bangsa Indonesia, menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa ikut tertib ya dalam keamanan dunia, partisipasi keamanan dunia. Nah, jadi apapun yang menjadi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, itu adalah bagian dari hal-hal yang perlu diproteksi lebih lanjut. Ini fungsi dalam fungsi ketahanan bangsa Indonesia. Nah, ciri ketahanan nasional kalau dikerucutkan lebih singkat lagi, lebih padat lagi, Indonesia memiliki pendekatan Astagatra. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas apa itu Astagatra, yaitu 3 aspek alamiah yang terdiri dari wilayah, kependudukan, dan sumber daya alam. Kemudian Panjagatra itu ada 5 aspek menyangkut ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, dalam pandangan geopolitik, bangsa Indonesia menekankan pada pendekatan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Inilah model ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, tujuan secara umum ya ada di dalam alinea yang keempat, sudah jelas.
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Inilah tujuan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Nah, lantas kita masuk, bagaimana sih pertahanan negara dalam perspektif Islam? Ya, seperti biasa, kita akan mengintegrasikan nilai-nilai Islam di dalam perkuliahan kali ini. Pertahanan dan keamanan itu bisa dalam konteks Islam masuk dalam fikih siasah atau fikih politik. Ya, di situ disebut dengan al-aman yang berarti ada dua makna. Ya, al-aman berarti aman dan tentram. Yang kedua, keamanan terkait dengan sebuah keimanan. Iman sebagai suatu keteguhan dalam hati akan menciptakan rasa aman. Nah, apa pentingnya pertahanan negara dalam konteks ini? Karena negara itu hadir ada rakyat, maka perlu ada keterkaitan hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Ya, kewajiban sebagai masyarakat adalah tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh negara. Kewajiban negara adalah menjamin keamanan dan keadilan bagi masyarakatnya. Maka di sini dikatakan dalam ayat Al-Quran, wahai ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati Allah. Pertama, kita harus taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, bertaat kepada Allah, ati Rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan taat kepada ulil amri, pemerintah kalian, ya, pemimpin-pemimpin kalian. Tentunya pemimpin yang adil, pemimpin yang membawa jaminan kesejahteraan masyarakatnya, pemimpin yang membawa nilai-nilai agama menjadi fondasi dalam kehidupan keagamaan. Ini kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, berikutnya, dalam konteks bela negara itu ada yang disebut juga dengan jihad, ya. Nah, jihad juga sama. Jihad tidak harus dengan sebuah pedang, tapi jihad bisa dimunculkan di dalam berbagai macam bentuk-bentuk, ya. Ya. Ada nilai-nilai persatuan di sana, al-ittihad, asyura, musyawarah, al-adalah, nilai keadilan, al-huriyah, mas'uliyah, kebebasan dan tanggung jawab, kepastian hukum, jaminan hak asasi manusia. Nah, jihad yang lebih penting dalam konteks ini di kondisi COVID-19 ini adalah semangat filantropis, ya, semangat berbagi, semangat untuk memberikan bantuan terhadap sesama. Ya, disebutkan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Ya, saya adalah Tuhan kalian, maka sembahlah. Begitu. Kita tidak melihat tentang perbedaan sebuah keyakinan, tapi kita melihat tentang nilai-nilai kemanusiaan di sana sehingga kita bisa berbagi. Disebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan sebuah kebaikan sehingga kalian memberikan apa yang kalian sukai. Ya, ini spirit dari filantropis, spirit berbagi agar kita memiliki kepedulian terhadap sesama. Ini juga bagian dari jihad membela ketahanan negara dalam konteks nilai-nilai kemanusiaan. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini, apa yang sudah dilakukan dalam konteks Muhammadiyah, ya, Reswan Muhammadiyah Jawa Timur, sebagaimana yang sudah kemarin disampaikan oleh Pak Rektor dalam kajian Ramadan begitu. Ini juga bagian dari model gerakan-gerakan filantropis yang membawa nilai-nilai kepedulian bersama guna menanggulangi COVID-19. Nah, contoh begitu. Ada berbagai hal. Ternyata ketahanan bangsa Indonesia itu juga perlu dibuktikan, juga perlu ada kepedulian dari warganya, masyarakatnya, agar bersama-sama menangani berbagai macam masalah-masalah kebangsaan ini. Nah, saat ini yang paling sedang dihadapi adalah adanya pandemi COVID-19. Nah,
Ini yang informasi yang saya sampaikan ya. Pada kegiatan akhir nanti